Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel saya, channel yang mengulas tentang materi pembelajaran IPS di SMP. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Dalam setiap masyarakat, kecenderungan mengalami mobilitas sosial berbeda-beda. Ada masyarakat yang dengan cepat dan mudah mengalami mobilitas sosial, tetapi ada pula masyarakat yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial. Mengapa demikian? Ternyata terdapat beragam faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, yakni faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita lihat satu persatu bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Kita mulai dari yang pertama, yakni faktor struktural. Kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia, seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Kalian juga tentu masih ingat di video sebelumnya, di situ dijelaskan bahwa seorang Ibu Ayuni yang hanya guru biasa karena prestasinya dan kemudian dipercaya oleh pemangku kepentingan dinas pendidikan, ia diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Pergerakan mobilitas seperti ini dapat dikatakan sebagai pergerakan mobilitas yang disebabkan oleh faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Perhatikan tayangan berikut ini, beberapa artikel yang menuliskan tentang keberhasilan seseorang yang berasal dari status sosial rendah bisa mencapai status sosial yang tinggi karena ketekunan dan kegigihan mereka dalam mengejar cita-cita. Mari kita lihat. Yang pertama, keterbatasan ekonomi tak halangi Lutfi raih IPK tertinggi. Kemudian, kisah inspiratif Tiara, anak buruh bangunan yang lolos UGM tanpa tes. Kemudian, anak buruh asal Semarang jadi wisudawan terbaik IPB dengan IPK 3,97. Hal ini terjadi karena struktur masyarakat Indonesia yang sangat terbuka, murni karena prestasi. Berbeda dengan di India yang struktur masyarakatnya masih terdapat sistem kasta. Hal ini menyulitkan terjadinya mobilitas sosial. Kita lanjut pada faktor yang kedua, yaitu faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas.
Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Sebagai contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Kita juga bisa lihat pada beberapa contoh kisah inspiratif tadi, hal yang tidak mungkin mereka dapat merasakan keberhasilan jika mereka tidak memiliki ambisi dan komitmen untuk menggapai cita-cita mereka. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Melalui kesempatan ini, marilah kita sama-sama berdoa agar kita dapat meningkatkan status sosial masing-masing, berhasil dan sukses ke depannya. Amin. Faktor yang keempat adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan berbagai kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, yang menjadi prioritas utama mereka adalah pemenuhan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, bukanlah status sosial. Faktor berikutnya adalah faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Kita bisa lihat di sekeliling kita, dengan sistem demokrasi, banyak rakyat yang berasal dari status sosial rendah berhasil mencapai status sosial yang tinggi melalui faktor politik. Contohnya adalah dengan mengikuti pemilihan anggota dewan. Pada saat perhitungan suara, mereka berhasil mendapatkan suara terbanyak dan berhasil menjadi anggota dewan terpilih. Yang terakhir adalah faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Pada zaman penjajahan, pendidikan sulit didapat bangsa Indonesia. Akibatnya masyarakat terkungkung dalam kebodohan. Jangankan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membaca saja sebagian besar rakyat Indonesia tidak bisa. Penduduk Indonesia yang dapat membaca dan menulis pada akhir masa penjajahan Jepang tidak lebih dari 10%. Bagaimana dengan kondisi pendidikan Indonesia pada masa sekarang? Apabila kalian menginginkan pendidikan setinggi-tingginya, negara telah menyediakan berbagai kemudahan. Mulai dari tingkat SD, SMP, sampai SMA, pemerintah sudah menyediakan berbagai fasilitas beasiswa seperti program Indonesia Pintar. Sekarang ini dapat juga dimanfaatkan oleh mahasiswa di perguruan tinggi, yakni program Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Yang sebelumnya pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
Beasiswa yang diluncurkan untuk mahasiswa di perguruan tinggi diberi nama bidik misi atau biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi. Apabila merasa berasal dari keluarga kurang mampu, kalian dapat mendaftarkan diri di perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa bidik misi. Setelah memahami berbagai faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, kita juga perlu memahami berbagai faktor yang menjadi penghambat mobilitas sosial. Yang menjadi faktor penghambat mobilitas sosial adalah kemiskinan dan diskriminasi. Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama adalah faktor kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Saat ini, negara Indonesia masih memiliki penduduk miskin kurang lebih 12%. Hal ini menjadi hambatan dalam mobilitas sosial. Karena itulah pemerintah berusaha mengurangi kemiskinan tersebut dengan berbagai cara. Dengan hilangnya kemiskinan, dengan sendirinya masyarakat akan mudah mengakses berbagai fasilitas dasar dan memudahkan mobilitas. Yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong mobilitas sosial terdiri atas 7 faktor. Yang pertama adalah faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor kemudahan akses dalam pendidikan. Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat adalah kemiskinan dan diskriminasi. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.